Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengungkap bentuk sejati. The Fallen Heart Flame bertentangan dengan harapan semua orang dan tidak terus mengejar setelah mengalahkan Han Feng di langit. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh dan memfokuskan mata ularnya pada Xiao Yan yang jauh. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiao Yan tampaknya menjadi hati-hati saat api jantung jatuh, terkunci pada Xiao Yan. Tiba-tiba secara otomatis meletus dari dalam tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, itu dengan kuat melilit seluruh tubuh Xiao Yan. Mendesis! Pithon api yang tak terlihat mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara mendesis tajam. Itu dengan keras mengayunkan ekornya yang sangat besar, dan tubuhnya yang besar membawa angin panas dengan tekanan besar saat ia buru-buru menembak ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia melihat pithon api tak terlihat yang tidak ragu-ragu mengubah targetnya. Sayap api hijau di punggung Xiao Yan mengepak dengan tergesa-gesa saat cahaya perak muncul dari bawah kakinya. Segera, suara guntur bergulung samar bergema di langit saat tubuhnya menghilang dari tempat aslinya dengan cara seperti hantu. Ekor besar itu dengan keras mengayunkan tempat di mana Xiao Yan awalnya berada. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan rendah kemanapun ia melewatinya. Pithon api yang tak terlihat mengalihkan pandangannya setelah serangannya yang sia-sia. Ia dengan cepat menemukan sosok manusia berwarna hitam telah melintas dan muncul di langit 100 meter jauhnya. Rasa dingin yang kelam melintas di mata ularnya yang sangat besar. Arus api yang tak terlihat dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh besar pithon api tak terlihat sekali lagi menghilang di dalam nyala api. Xiao Yan terkejut saat melihat Flame Heart Flame menghilang dengan cara yang aneh. Namun, dengan Han Feng sebagai contoh sebelumnya, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa tubuh sebenarnya dari Flame Heart Flame telah berubah menjadi nyala api biasa dan bersembunyi di api tak terlihat yang menyapu dari segala arah saat ini. Hati-hati! Jangan dikelilingi oleh api itu. Sebagai api surgawi, murni, api hati yang jatuh, dapat mengubah dirinya menjadi gumpalan apapun di dalam nyala api itu. Setelah itu, ia akan menggumpalkan tubuh aslinya untuk melakukan serangan saat tiba di tempat di sekitar Anda. Peringatan serius Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan pada saat yang tepat. Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit saat dia melihat api tak terlihat yang datang menyapu dari segala arah. Sepasang sayap api hijau di punggungnya mengepak dan dia bergegas keluar dari celah tepat sebelum api di sekitarnya berhasil benar-benar membentuk jaring api. Tubuh Xiao Yan baru saja keluar dari lingkaran api saat dia merasakan riak yang kuat dari belakangnya. Sudut matanya melirik dengan cepat, hanya untuk menyadari bahwa sebagian dari nyala api yang tak terlihat tiba-tiba berfluktuasi. Tubuh besar pithon api itu samar-samar terlihat di dalamnya. Ji! Suara mendesis tajam tiba-tiba meraung di langit saat nyala api tak terlihat muncul dari bagian nyala api. Itu menatap Xiao Yan yang telah melarikan diri dari dikelilingi, dan amarah yang sangat mirip manusia segera melintas di mata ularnya. Itu melebarkan mulutnya yang sangat besar dan nyala api yang tak terlihat segera diledakkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang waspada segera membalikkan tubuhnya saat merasakan suhu panas dari belakangnya. Dia membalik tangannya dan dua api hijau yang melonjak keluar dari telapak tangannya. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan api yang tak terlihat di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Suara jernih dan keras lainnya meletus dari benturan gelombang energi panas, menyebabkan area yang sudah kering menjadi lebih panas. Itu memberi orang kulit terbakar yang mirip dengan yang dari gurun. Dengan bantuan api inti teratai hijau,
Xiao Yan memblokir serangan api yang bahkan elit biasa doang tidak akan bisa mengelak. Namun, dia tidak punya waktu untuk bersukacita dalam diam ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba melonjak di langit di atas kepalanya. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera menghirup udara sejuk. Yang dia lihat hanyalah langit cerah telah ditempati oleh gelombang api yang tak terlihat. Selain itu, api ini tertahan di sekitar tubuh Pithon api yang tidak terlihat, seperti tentara yang siap menyerang kapan saja. Ji! Mendesis tajam tiba-tiba terdengar. Segera, api di seluruh langit melonjak. Semua orang hanya bisa menggunakan tatapan kaget mereka untuk melihat api tak terlihat yang menghantam seperti meteorit. Suara desir jatuh yang memenuhi langit menyebabkan semua orang merasa seolah-olah bencana besar telah melanda. Meskipun Xiao Yan mendapat dukungan dari kekuatan Yao Lao, dia masih tanpa sadar merasakan ketakutan di dalam hatinya pada serangan menakutkan berskala besar. Dibandingkan dengan kekuatan api surgawi yang menggumpal selama beberapa tahun yang tidak diketahui, kekuatan seseorang memang tampak sangat lemah dan tidak signifikan. Energi binatang ini tampaknya tidak ada habisnya. Ini hanya masalah waktu untuk mengalahkanku jika aku terus menerima serangan tanpa akhir seperti itu. Sialan, aku harus memikirkan cara untuk melukainya dengan serius. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat saat keringat di seluruh wajahnya mengalir seperti sungai. Tatapannya terfokus pada pithon api yang tak terlihat di langit. Meskipun pemikirannya bagus, melukai Fallen Heart Flame secara serius lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Serangan api surgawi yang kuat oleh Han Feng sebelumnya tidak hanya gagal menyebabkan banyak kerusakan tetapi malah membuatnya marah, mengakibatkan dia sangat menderita. Tenangkan hatimu. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda sekarang hanyalah bagian luar tubuh Flame Heart Flame. Inti sebenarnya dari Flame Heart Flame tersembunyi di tempat tertentu di tubuh yang sangat besar ini. Selama Anda dapat menemukan dan merusak esensi, api jantung yang jatuh, secara alami akan terluka parah. Jika kamu menyerang secara acak seperti orang itu, kamu hanya akan membuang-buang kekuatanmu. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan saat Xiao Yan merasa tidak berdaya. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia mengatupkan giginya dan mengangguk sebelum perlahan menghirup udara. Hati awalnya yang gelisah telah menjadi tenang. Nyala api menjalar ke seluruh penjuru langit, seperti kehancuran dunia. Adegan mengerikan ini menyebabkan cukup banyak orang yang merasakan kakinya menjadi lemas. Siu! Siu! Api itu seperti meteorit yang membawa suara deras, angin panas yang tak henti-hentinya turun dari langit. Si Qian dan yang lainnya menatap serangan destruktif berskala besar dari Fallen Heart Flame di langit. Ekspresi mereka segera berubah drastis. Jika serangan ini jatuh ke Akademi Dalam, sepertinya semua bangunan di dalamnya akan hancur seketika. Segel api menyinari wajah Xiao Yan yang dipenuhi keringat. Banyak api berkumpul dengan cepat di dalam matanya yang hitam pekat. Jubah hitam di tubuh Xiao Yan ditekan erat ke kulitnya di bawah angin yang menakutkan. Jubah lembut ini tampaknya telah menghilangkan semua kelembapannya pada saat ini, menjadi benar-benar kering dan tampak seolah-olah akan berubah menjadi debu dengan sedikit sentuhan. Xiao Yan memusatkan perhatiannya pada batasnya pada saat kritis ini. Matanya menatap tajam pada meteorit api yang menghantam dari segala arah. Tanpa sepengetahuannya, semua suara di dunia luar menjadi lemah. Mata berwarna jelas berbeda itu sepertinya hanya memiliki beberapa jejak api yang menghancurkan dan sumber api dari makhluk yang sangat besar itu. Temukan intinya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar di matanya yang hitam pekat. Pada saat tertentu, dunia di matanya berubah drastis. Pithon api yang tak terlihat di langit, yang memiliki tubuh yang sangat besar,
memiliki skala ular setengah kaki di bawah mulutnya yang sangat besar yang perlahan-lahan mengungkapkan cahaya nyala api yang tampaknya tak terlihat yang bisa dirasakan orang. Menemukannya. Api di mata Xiao Yan dengan cepat menghilang saat dia sekali lagi memulihkan kejernihan matanya. Cahaya perak samar menjadi terang di bawah kakinya dan suara jelas dari guntur bergulung perlahan jatuh di langit. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba melompat ke depan. Segera, bayangan sisa tetap di tempatnya. Ci! Ci! Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Xiao Yan yang tiba-tiba bergerak. Sesaat kemudian, mereka semua menjadi tercengang. Yang bisa mereka lihat hanyalah sosok berjubah hitam akan muncul di tempat meteorit api berada setelah setiap kilatan perak. Setelah itu, bayangan akan tertinggal. Banyak bayangan yang muncul dengan cepat di langit sementara diamati oleh tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh sebenarnya yang menciptakan bayangan setelahnya seperti kilat yang dengan cepat menembus melalui meteorit api yang menyebar ke seluruh langit dan mendekati makhluk besar di dalamnya. Kecepatan maksimum yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa bahwa seluruh dunia menjadi sangat buram. Hanya sekelompok esensi tak terlihat di bawah mulut besar pithon api di tepi penglihatannya yang cerah dan jernih. Mengaum! Raungan rendah seperti guntur yang dalam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat jarak antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Dia mengepalkan tinjunya dan nyala api berwarna hijau tampak mendidih seperti roh yang aktif. Dia segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menggumpalkan api berwarna hijau menjadi tombak yang sangat besar. Kaki Xiao Yan melangkah ke udara. Kilatan gemuruh muncul sementara bayangan sisa bertahan. Banyak bayangan hitam samar yang tampaknya telah berteleportasi dan muncul di depan pithon api yang tak terlihat di bawah fokus maksud dari tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh besar pithon api menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa bahwa mereka kecil saat bertemu dengannya. Ketakutan memenuhi hati seseorang di bawah fokus mata ular yang sangat besar. Bajingan, pergi dan mati! Suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar dirasakan di seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, tangannya masih memegang tombak api panjang itu dengan erat. Teriakan tajam terdengar. Tombak api besar berubah menjadi petir yang merobek ruang saat itu membawa momentum seperti kilat. Itu dengan keras menembus skala ular di bawah mulut besar api jantung yang jatuh. Bocah bodoh. Dia pasti mencari kematian. Dari tanah, Han Feng memperhatikan Xiao Yan yang benar-benar berani sedekat ini dengan Flame Heart Flame. Dia segera tertawa dingin. Setelah bertukar pukulan dengan yang terakhir, dia sangat jelas tentang kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki benda ini. Bahkan serangan sebelumnya dari aglomerasi Heavenly Flame tidak efektif, apalagi serangan Xiao Yan. Ada cukup banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Han Feng. Bahkan ekspresi Suqian sedikit tenggelam. Dou Qi melonjak di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena semua orang tertawa dingin atau menjadi cemas dengan tindakan sembrono Xiao Yan ini, pithon api tak terlihat yang ditusuk oleh Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Suara tajam yang mengandung rasa sakit, yang sulit disembunyikan, bergema dengan sedih di atas langit. Suara melengking tajam baru saja terdengar ketika tubuh pithon api yang tak terlihat diam-diam menjadi ilusi di bawah banyak tatapan kaget. Serangan yang sempurna. Sekarang, saatnya mengungkapkan bentuk aslinya. Anak kecil, bersiaplah untuk merebut api surgawi. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Tawa itu mengandung sedikit kelegaan dan kegembiraan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.